Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Dwi Putra dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NPM 237590001 dari Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas kembali materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Adapun materi bahasa Indonesia yang telah saya pelajari selama 1 semester ini adalah pada materi yang pertama, saya mengingat tentang penggunaan bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, saya mempelajari materi yang membahas tentang pendahuluan. Setelah membahas pendahuluan, saya kembali mempelajari materi tentang karya ilmiah. Dan pada pertemuan berikutnya, saya mempelajari cara menulis sebuah karya ilmiah. Setelah itu, saya mempelajari sebuah materi penulisan paragraf, penggunaan ejaan, dan penulisan sebuah kalimat efektif dan sebuah kalimat. Dan pada pertemuan berikutnya, saya membahas sebuah materi hasil dan pembahasan serta metode penulisan karya ilmiah. Dan terakhir, saya membahas sebuah materi simpulan. Selanjutnya, saya membahas materi tentang teknik pengutipan, teknik parafrase, dan teknik presentasi atau cara melakukan presentasi. Adapun materi yang susah saya pahami ketika saya belajar bahasa Indonesia pada semester ini, yang pertama, materi yang saya kurang pahami yaitu materi tentang pendahuluan. Materi tentang pendahuluan, saya rasa saya belum mengerti tentang cara membuat sebuah pendahuluan. Kemudian, adapun materi yang paling saya sukai yaitu melakukan sebuah pengutipan, simpulan, dan membuat sebuah karya tulis ilmiah, menentukan judul, dan melakukan parafrase. Adapun pesan dan kesan saya selama diajar oleh dua dosen yang berbeda. Untuk dosen yang pertama, itu saya diajar oleh Bu Yunita. Saat melakukan pembelajaran dengan Bu Yunita, saya merasa saya kurang paham materi yang disampaikan oleh beliau, karena lebih banyak presentasi daripada menjelaskan, dan jarang melakukan sebuah kuesioner dan sebuah latihan untuk membentuk pemahaman saya sudah sampai mana. Saya rasa dengan Bu Yunita masih sangat kurang, karena saya pribadi tidak bisa mengukur tingkat kepemahaman saya tanpa adanya sebuah kuis. Dan yang kedua, saya terkendala di jaringan
ketika melakukan kelas secara online, karena terkadang jaringan saya suka hilang sendiri dan itu sangat mengganggu dan eh, sangat merusak konsentrasi saya. Dan untuk dosen kedua yaitu Bu Mai, untuk Bu Mai Suri sendiri, materi yang disampaikan hampir 80% itu saya pahami, karena saya merasa ketika saya bertanya itu dijelaskan sangat-sangat jelas, sehingga saya tahu sudah sampai mana pemahaman saya, dan sering melakukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Itu melatih pemahaman yang telah kami pahami, terutama untuk saya. Dan yang saya rasakan ketika diajar oleh Bu Mai, saya merasa saya kembali bersemangat karena suasana kelas itu kembali hidup, tidak membosankan, sehingga saya suka dengan cara beliau mengajar. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.